Jadi apapun langkah hukum setelah ini Anda mau ambil setelah Anda membaca secara utuh putusan tadi? Ya seperti tadi saya bilang, orang hukum nggak boleh asumsi, Mbak. Kondisi Pak Ahok seperti apa, Mbak Vivi, saat ini? Baik ya, udah bisa terima kunjungan tuh Selasa Jumat, jadi silakan aja kalau mau lihat. Mbak Vivi seberapa sering datang, kalau keluarga itu selalu setiap minggu menyempatkan diri untuk bertemu? Saya berusaha setiap minggu, tapi ya namanya kita punya kesibukan masing-masing ya. Yang lebih sering sih mungkin mama saya sekarang. Kalau Mbak Vivi lihat seberapa jauh berada di dalam penjara mengubah kepribadian Pak Ahok? Ya, saya pikir penjara itu membuat orang banyak berubah ya. Dan semua tuh ada hikmahnya yang bisa kita petik. Ya, saya pikir dia menjadi ahli agama mungkin untuk agama kita sendiri ya. Jadi banyak membaca Alkitab? Iya, dia membaca Alkitab, dia kuasai Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sekarang. Dia menghabiskan Kejadian sampai Wahyu. Jadi dia juga menulis renungan. Jadi mungkin nanti dia akan terbitkan renungan dia, pengalaman dia dengan Tuhan selama di penjara. Jadi membaca dan menulis itu rutinitas sehari-hari. Iya. Termasuk tanda tangan buku-buku ya? Iya, termasuk tanda tangan buku-buku. Ya, saya berharap banyak yang mau beli bukunya karena itu juga menjadi penghasilan dia. Sekarang satu-satunya pemasukan untuk Pak Ahok dari buku? Dari jual buku. Dari jual buku, itu satu-satunya pemasukan? Setahu saya sih seperti itu. Ya. Tapi lumayan kan Mbak Vivi? Ya lumayan kalau banyak yang beli, Mbak. Mudah-mudahan lewat ini banyak yang mulai beli lagi. Karena saya ingat saya pernah membaca Mbak Vivi atau stafnya Pak Ahok ya yang bilang bahwa alhamdulillah jumlahnya cukup banyak, bahkan sampai miliaran. Betul tidak itu Mbak Vivi? Ya nggak betul lah sebetulnya. Cuman itu waktu itu kalau diakumulasi semua. Sejak awal sampai ya, itu? Gitu. Jadi mungkin ada sedikit misleading di situ. Oh oke. Saya ingin bertanya sekarang masuk soal kasus hukum Pak Ahok, Mbak Vivi. Banyak yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba mengajukan PK? Karena ketika itu menolak untuk banding dengan pertimbangan yang waktu itu sudah dinyatakan tidak ingin menambah panjang, tidak ingin menambah kemelut situasi negeri yang memang waktu itu terpecah. Tetapi tiba-tiba mengajukan PK. Apa pemicunya? Ya ada dua hal sih sebetulnya. Yang pertama kondisinya sudah dianggap cukup kondusif, udah mulai tenang, semua udah mulai baik. Mungkin ini waktunya mendapatkan keadilan gitu. Kalau waktu itu kan situasi dan kondisinya nggak memungkinkan bisa bentrok gitu. Terus mungkin juga hak asuh anak ya. Karena seperti diketahui bersama, sekalipun hak asuhnya tetap di bapak, kan bapak tetap tidak bisa mengasuh anaknya karena dia masih ada di dalam. Yang terakhir ini menjadi motivasi utama dia sih, karena dia pengen ada dengan anak-anaknya. Jadi ingin keluar lebih cepat supaya bisa bersama dengan anak-anak sesuai dengan putusan hakim soal hak asuh. Jadi motivasi utamanya itu. Bahwa kemudian setelah Mbak Vivi mengajukan PK dan ditolak oleh Majelis Hakim, saya ingin memastikan apakah sudah menerima pertimbangan atau putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung? Sampai kemarin kita masih cek di pengadilan negeri itu belum ada turunannya, jadi sama sekali kita belum terima kabar apapun, apa alasan sebetulnya ditolaknya PK kita. Karena sebetulnya dari sisi hukum gitu ya, kalau kita pinjem pendapat mantan hakim Pak Asep gitu, jelas salah satunya yang kita ajukan itu adalah kekhilafan hakim
dan juga pertimbangan hakim yang banyak salahnya. Kita ambil contoh sangat sederhana lah. Kalau orang hukum itu kan harus melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung. Sebetulnya itu yang dijadikan saksi utama. Dan orang-orang di Kepulauan Seribu yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung, itu ada 5 orang yang kita ajukan. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan sama sekali. Itu semua Anda masukkan dalam permohonan PK? Permohonan kita, termasuk ada 19 ahli hukum dan ahli-ahli yang kita masukkan di dalamnya. Ada 4 ahli agama Islam juga yang sama sekali tidak dipertimbangkan, sama sekali enggak loh. 16-16-nya sama sekali tidak. Okay. Kemudian juga masalah willing and written, ada niat nggak, ada kehendak nggak, kemudian ada kesengajaan nggak itu. Dan seperti kita ketahui bersama kan, jaksa sendiri menganggap Pak Ahok tidak punya niat untuk melakukan penodaan penistaan agama itu, makanya kenapa tidak dikenakan pasal 156A itu tadi yang poin A. Semuanya Anda masukkan dalam permohonan dan itu semua kita kupas secara detail. Apakah akan mengajukan upaya hukum yang lain setelah ini, atau memang menurut Anda sudah selesai dengan PK ditolak, berarti sudah sama sekali selesai upaya hukum untuk kasus Pak Ahok? Kita belum tahu juga, karena saya benar-benar mau tunggu sampai ada salinannya. Apa sih yang menjadi alasan? Dan sebetulnya ada yang kurang wajar juga, begitu udah diketok palu, udah diputuskan ditolak, sampai sekarang tuh belum turun-turun juga, udah 2 minggu. Jadi apapun langkah hukum setelah ini Anda mau ambil setelah Anda membaca secara utuh putusan tadi? Ya seperti tadi saya bilang, orang hukum nggak boleh asumsi, Mbak. Jadi menunggu yang jelas dulu. Iya. Mbak Vivi, tapi kalau misalnya tanpa upaya hukum apapun, karena memang sudah selesai, walaupun masih ada perdebatan apakah boleh PK kedua atau tidak, itu perdebatan itu hukumnya bisa panjang. Tetapi kalau anggaplah sudah selesai sama sekali, hitung-hitungan berapa lama lagi Pak Ahok masih harus mendekam di tahanan itu sampai kapan? Ya tergantung nanti dia dapat remisi apa enggak. Terus remisinya berapa bulan atau berapa hari. Kalau kemarin kan cuma 15 hari, kita tunggu 17 Agustus ini dapat berapa hari. Kemudian Desember dapat berapa hari gitu. Apakah kita kemudian mau keluar lebih awal setelah menjalankan cukup 2/3-nya, atau kemudian kita tunggu sampai semua selesai gitu. Kalau hitung-hitungan remisi yang wajar diberikan itu ancer-ancernya pertengahan tahun ini kah? Agustus atau September kalau saya tidak salah? Waktu itu sempat disebutkan? Hitung-hitungannya tuh seperti itu. Agustus atau September 2018? Bisa. Itu kalau bebas bersyarat? Iya, kalau bebas bersyarat. Tapi kan riskan ya, 1 tahun kemudian. Itu ada kalau bebas bersyarat. Jadi pilihannya apakah keluar di bebas bersyarat di pertengahan tahun atau menunggu sampai bebas murni di akhir tahun 2018, Desember begitu? Ya, bisa seperti itu. Kayak bebas murni kayaknya awal tahun 2019 deh. Awal tahun 2019. Jadi masih belum tahu apakah akan mengambil hak bebas bersyarat itu ya? Ya, belum tahu, semua itu masih banyak pertimbangan. Kita lihat situasi dan kondisi yang ada aja dulu. Sekarang aja belum apa-apa orang udah pada ketakutan kan. Padahal masih di dalam penjara. Ketakutan? Seperti apa Mbak Vivi lihat ketakutannya? Ya contoh bapak yang satu itu kan kenapa singgung-singgung Koko Ahok kalau bukan karena ketakutan ya. Disebutkan itu dalam konteks bisa atau tidak Pak Basuki Cahayapurnama maju menjadi calon presiden. Iya, makanya aku bilang apa itu bukan sinyal orang takut ya. Apa kira-kira rencana pasca bebas? Apakah memang politik menjadi pilihan yang dipertimbangkan serius? Mungkin Pak Ahok akan spend time dengan anak-anaknya, dengan keluarga deh. Lebih ke arah sana. Mungkin dia akan sibuk jadi penulis buku, mungkin juga punya show sendiri.